Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, lan para sedherek sedaya ingkang mugi tansah dipun berkahi dening Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur datang Allah tabaraka wa taala. Kita dipun temukan kembali dening Allah taala di majelis dan suasana yang dikabarkan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini adalah majelis yang dikabarkan, yang Rasulullah sebutkan keberkahan itu semoga diberikan kepada kita semuanya. Salajengipun shalawat ugi salam ugi tansah katur kunjuk dumateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwani fiddin, para bapak lan para ibu lan para sedherek sedaya ingkang mugi tansah dipun berkahi dening Allah tabaraka wa taala. Wonten ing dalu punika rencana pembahasan kita adalah sebab atau syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah atau syarat-syarat diterimanya sebuah amalan seorang hamba. Tetapi amargi wonten ing dalu punika terhitung niki sampun kinten-kinten pertemuan terakhir wonten assalam punika, saderengipun mlebet wancine nggih menika bulan Ramadan. Terus niki wau menawi dipun rubah temanipun boten napa-napa nggih, amargi berkaitan kalian bulan Ramadan. Nyuwun sewu, napa leres niki sampun meh mlebet bulan Ramadan. Leres. Enten bahkan jangan-jangan enten sing boten nyadari. Wis bah-bahno kono, ngaten. Ngaten napa dus pundi bapak-bapak lan ibu-ibu? Niki lho Mbah Koni sing tuwek. Masyaallah. Niki tanggal pinten, Ustaz? Bulan Insyaallah Saban tanggal 25. Berarti kurang gangsal dinten malih poso. Nggih tanggal sekawan. Nggih. Lekne Saban tanggal sekawan niki nggih. Lekne 25 niku tanggal umum nggih. Nggih, leres. Leres. Berarti kinten-kinten sewulan boten wonten sampun mlebet bulan Ramadan. Masya Allah. Di antara sifat karakter
mereka generasi para salafus saleh niku napa ingkang sampun dipun kabaraken dening Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Piyambakipun ngaturaken wonten kitab Lataiful Al-Ma'arif. Niki sing dingen-ngen. Makane kula wau tangklet lene panjenengan ngengen-ngengen napa mboten. Sifat dari generasi terbaik terhadap bulan Ramadan itu dalam kitab Lataifu Al-Ma'arif itu dikatakan kanu yad'una. Bahkan mereka itu sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Makatan. Dia berdoa sebelum 6 bulan datangnya Ramadan supaya dipertemukan kali bulan Ramadan. Berarti semenjak 6 bulan sampun ngengen. 6 sakbaripun Ramadan. Jadi selama 1 tahun itu mereka selalu merindukan Ramadan. Ketika mereka berpisah dengan Ramadan, tsumma yad'una Allah sittata asyhur ayataqabbalahu minhum. Kalau mereka berpisah, mereka berdoa ngangen-ngangen semoga amalannya waktu dikerjakan pada bulan Ramadan diterima. Ketika 6 bulan mau ketemu dengan bulan Ramadan, mereka ngangen-ngangen pengen dipertemukan kali bulan Ramadan. Lah ini ada dampaknya bapak-bapak ibu sekalian. Orang yang dia kangen pengen bertemu, akhirnya inilah kenapa disebutkan oleh mereka para ulama Syahrul Rajab. Bulan Rajab niko adalah miftahu asyhur khair. Pembuka kebaikan. Karena apa? Mereka selalu ngangen-ngangen ketika belum datangnya bulan Ramadan, mereka mempersiapkan untuk beramal nanti pada bulan Ramadan. Dawuhipun para ulama niku Syahrul Rajab sahru zar'i li zar'i. Mulai menanam. Wa Sa'ban sahrus saki. Bulan Sa'bane tinggal napa? Menyirami. Bulan Rajab menanam, bulan Sa'banipun menyirami, wa Ramadan, kemudian balu Ramadan itu bulan yang waktu itu dia akan menuai hasil dari angen-angen dan amal yang dia kerjakan niku wau. Jadi mereka memang saling menasehatkan ketika datangnya bulan Ramadan ini mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wau kula tangklet lek panjenengan dos pundi ngangen-ngangen napa boten. Lek panjenengan ngangen-ngangen begini bulan Ramadan berarti panjenengan telah bermutabaah. Datang sunaipun Rasulullah bilih niku adalah sesuatu yang nanti akan mendatangkan banyak kebaikan. Rasulullah niku menawi ketika datang bulan Ramadan napa ingkang dipun kabaraken datang para sahabatipun. Qad ja'akum Ramadan, qad ja'akum Ramadan. Bulan Ramadan badhe duki telah datang. Syahrun mubarak. Bulan Ramadan kita yakini, kita ilmuni sesuai dengan ilmu syariat Islam, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada kewajiban puasa, iftaradallahu alaikum siyamah. Berpuasa kita untuk di situ pada waktu itu. Di situ pintu-pintu surga dibuka. Bagaimana ndak seneng? Wa tuklaq fi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah tabaraka wa taala. Wa tughallu fihi asyayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Mekaten. Saya punten. Jazakumullah khairan. Pada bulan itu ada satu malam yang dikabarkan fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Kalimat terakhir niki Pak yang membuat para sahabat itu sering menangis kalau ditinggalkan bulan Ramadan. Jangan-jangan bertemu Ramadan namun bertemu tok, tetapi tidak ada jejak kebaikan yang didapatkan. Faman hurima khairaha, sinten kemawon kok ketemu bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan dengan datangnya bulan Ramadan tersebut, faqad hurima. Benar-benar orang tersebut telah kehilangan banyak kebaikan yang datang dari
Allah tabaraka wa taala. Makanya di situ ada sebuah tradisi. Tradisi di antara para salafus soleh, orang-orang generasi terbaik dari kalangan sahabat tabi'in dan berikutnya yang mengikuti kebaikan mereka niku, tradisi yang disebut menyambut bulan ketaatan termasuk bulan Ramadan iki wau. Bulan Ramadan, bulan-bulan yang amal itu kita beramal banyak dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala itu disebutkan dengan yaitu bulan-bulan untuk kita meraih pahala sebanyak-banyak yang saya sebut dengan bulan-bulan ketaatan. Jadi ada waktu-waktu yang kalau kita beramal itu nilai pahala akan dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Termasuk datangnya bulan Ramadan. Kula badhe tangklet menawi panjenengan sampun sumerep lek ini bulan Ramadan niku sampun meh tugi. Tentunya lek sampun meyakini ini adalah sebuah kemuliaan, panjenengan biasane menyambut sesuatu yang istimewa niku pasti dengan langkah-langkah atau perbuatan yang istimewa juga. Leres Pak nggih. Badhe tangklet. Panjenengan biasane napa untuk menyambut bulan Ramadan niku? Niki bapak-bapak, ibu-ibu lan para sederek sedaya sing sampun ngangen-ngangen niki wau. Lek sing boten ngangen-ngangen bablas blar napa babar blas niku nggih duka. Bahkan mosok iya. Aku sik roh iki mung lho lek Ramadan kuwi wis kurang saudus ngaten. Nah niki wau baru saking pundi sumerepe? Nggih saking pengumumane Ustaz Makali niki wau ngono. Lho, berarti mboten ngangen. Padahal seharusnya wis ngangen wis suwe. Kapan yo? Terus kemudian melakukan persiapan. Persiapane nopo, Pak? Nyuwun sewu. Lek panjenengan sami menyambut bulan Ramadan niku untuk melakukan persiapane yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan niku napa kemawon? Nyukupne utang poso Ramadan. Masya Allah, nggih niku berarti salah satunya nggih. Kita akan menyampaikan apa ingkang dipun aturaken dening para ulama. Niki wau misalkan apa ingkang sampun dipun aturaken nggih menika wonten kitab Majmu' Fatawa atau makalatnya Ibnu Baz. Piyambake ngaturaken nate dipun tangklet bahwasannya hadza syahrun adibun mubarakun kata beliau. Fastaqbiluhu rahimakumullah. Kudune wong ingkang sampun ngarep-ngarep dia berusaha mengikuti jejaknya para salafus soleh niku ingkang kaping sepindah ketika dia mau bertemu dengan keutamaan bulan yang dikabarkan dengan keutamaan yang pertama kata beliau itu fastaqbiluhu rahimakumullah bil farhi was surur. Ingkang kaping sepindah. Panjenengan sing sampun atau nawi napa? Lagi ketemu bilih bulan Ramadan niku sampun meh. Ini yang disampaikan oleh mereka para ulama. Yang belum nyadar, sadarilah. Fastaqbiluhu ingkang kaping sepindah dawuhipun para ulama, fastaqbiluhu rahimakumullah bil farhi was surur. Panjenengan napa nggih demen napa mboten lek dikrungu kabar lek bilih bulan Ramadan sampun meh niki wau. Napa malah susah? Aduh, iki bakal luwe maneh ngoten. Iki bakal ora iso sarapan esuk-esuk. Ternyata mereka para ulama menyebutkan menyambut bulan Ramadan itu yang pertama yang harus disemangatkan adalah bil farhi was surur. Kudune malah marem, Pak. Lihat para sahabat nangis ditinggal bulan Ramadan berdoa 6 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Kok kita tiba-tiba diberikan nikmat dening Allah tibake mboten sadar bulan Ramadan sampun meh. Ku yang pertama bakal krungu pertama kali kudune marem. Karena akan bertemu dengan keutamaan dawuh Rasulullah, "Ja'a syahrun mubarak." Telah datang bulan kemuliaan.
Kuwi yang pertama kalau mereka itu mengaku orang yang baik beriman kepada Allah. Sebabnya napa? Dawuhipun Ibnu Rajab Al-Hambali wonten kitab niki dipun dawuhaken bilih inna qulubal abror. Niki tengere, Pak. Lek panjenengan mengke mboten marem kok malah susah ketemu bulan Ramadan, berarti kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita tidak tergolong orang-orang yang dikaruniakan kebaikan di dalam hati. Yang pertama, inna qulubal abrari mu'allaqah bil khawatim yaqul bimada yukhtam lana. Kayak tadi sahabat khawatir ditinggalkan Ramadan. Apakah sudah amalan saya di bulan Ramadan kemarin diterima? Wa qulubal muqarrabin mu'allaqah bis sawabik. Waktu ditinggalkan dia takut, waktu awal dia diberi kesempatan dia berpikir yaqulu madza sabaq lana. Kalau bertemu bulan-bulan seperti ini, apa yang akan kita laksanakan? Mekaten. Ingkang nomor kalih dawuhipun para ulama, untuk menyambut ketika bulan Ramadan itu akan datang, yang dipersiapkan itu adalah al-azimatus shadiqah ala siyamihi wa qiyamihi. Yang merkalih, karena bulan Ramadan itu kandungan amalan yang tercakup di dalamnya yang keutamaannya puasa dan melakukan qiyamul lail, tarawih namanya, maka harus kita itu memiliki azimat. Azimat niku tekad yang kuat. Al-azimatus shadiqah, benar-benar bulan Ramadan kok wis ndang teko. Berarti saya harus mempersiapkan fisik, mempersiapkan kemampuan yang dia nanti bisa lakukan untuk dia beribadah pada bulan Ramadan, dijaga kesehatane. Mugi-mugi mungkin ketemu bulan Ramadan saged nglampahi siam nutuk sebulan penuh, boten poso tutup kendang. Enten Pak poso tutup kendang wonten mriki. Lek teng griya kula niku enten, lek istilahne kanca-kanca niku poso tutup kendang. Posone namung pertama, engko bare ndak poso. Bare poso malih lek Ramadan kuwi sampun meh telas. Engko karepe ben ora isin lek melok bodho ngoten. Mugi-mugi mboten. Al-azimatus shadiqah ala siyamihi wa qiyamihi. Tidak hanya puasa tapi bagaimana mengoptimalkan ibadah nanti pada bulan Ramadan, kita sholat tarawih yang dua babat memiliki keutamaan. Syukur-syukur kalau dia itu adalah orang yang terus mengharap akan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, begitu. Apalagi yang mereka dikaruniai mungkin perkiraan itu tidak akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua orang itu diberikan keutamaan ketemu kali bulan Ramadan. Kula wingi wis mikir ki ana ketemu Ramadan apa mboten iki kula niki. Wis tinggal detik-detik ngeten niki kala. Ngoten punan mikir. Lah Ramadan wis ndang teko tapi kok koyok ngeten niki. Pun mikir ngaten. Dan ini adalah mudah-mudahan sikap dari yang disampaikan oleh mereka para ulama seperti Rasulullah, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum. Orang cerdasnya dari orang yang beriman itu adalah orang-orang yang aktsaruhum lil mauti dzikra. Senantiasa mengingat kematian. Khawatir tidak ketemu dengan keutamaan-keutamaan seperti bulan Ramadan itu. Akhirnya pun apa? Karena khawatir waktu-waktu yang tersisa ingkang namun sedikit niku wa ahsanuhum lahu istidada. Akhirnya wong kerek titik waktuku tak gaene sebaik-baiknya. Ketemu bulan Ramadan bagi orang yang beriman akan dimanfaatkan sebaik-baiknya karena dia tidak tahu apakah dia akan bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Ini yang melatar belakangi mereka para sahabat Nabi, para salafus soleh. Mereka menangis bagaimana tsumma yad'una Allah sittata asyhur ayataqabbalahu minhum. Ketika ditinggalkan bulan Ramadan mereka kemarin menangis. Setelah mau ketemu mereka berdoa alhamdulillah akan ketemu lagi. Kanu yad'una sittata asyhur ayyuballighahum Ramadan.
Begitu. Makanya kula kat awal tangkal dateng panjenengan dingenengen napa mboten. Jangan-jangan wis teko ya kono ora ya kono ngaten. Tetapi kita sebagai orang yang beriman itu harus yaitu senantiasa tadi itu mengingat-ingat. Nasihat yang selanjutnya dalam kitab Majmu' Fatawa ini, ketika mau bertemu dengan bulan Ramadan itu apa yang harus kita lakukan? Al-musabaqatu fihi ilal khairat. Kita ini harus saling banyak menasehatkan untuk melakukan kebaikan. Ibaratnya ngeten, Pak. Enten wong ingkang rasa tubuhipun kuat berlari mengelilingi lapangan 100 kali niku kuat. Kinten-kinten lek mboten latihan kuat napa mboten? Pertama kuat ngubengi lapangan namung sak puteran. Hari kedua 2 puteran. Sagete ngubengi sampai 100 puteran niku amargi piyambake sering berlatih. Sering berlatih. Nyuwun sewu, bulan Ramadan ini syahrul Quran. Waktu di mana di situ di antara keutamanya kita akan disyariatkan banyak ibadah, di antaranya adalah membaca Al-Qur'an, puasa, qiyamul lail. Nggih napa mboten? Perbuatan niku tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak biasa berlatih. Alah engko ngenteni Ramadan. Aku bakal suwengi ngatamke Quran. Tapi mboten nate latihan wonten hari-hari sebelumnya tadi itu. Mboten nate latihan. Saged napa mboten kinten-kinten. Tapi berbeda ya biasa yang membaca Al-Qur'an. Setiap hari membaca Al-Qur'an, kemudian ketika bulan Ramadan datang kerek meraktekkaken. Makanya bulan Ramadan disebutkan kalau bulan Rajab itu bulan untuk menanam, Sa'ban itu menyirami, tinggal biar subur. Bulan Ramadan menuai, ketika beramal dia bisa beramal dengan mudah karena kebiasaannya adalah nggih ngoten niku. Allah engko lek wis poso, aku arep salat jamaah. Hari-hari mboten nate salat jamaah wonten masjid. Ketika bulan Ramadan datang ya pulang hari pertama, hari kedua dia bisa salat jamaah. Tapi setelahnya tidak bisa karena tidak terbiasa dengan kebaikan. Allah engko lek bulan Ramadan aku tak sodakoh, tapi hari-hari tidak pernah berlatih bersodakoh. Akhirnya berat ketika bulan Ramadan datang, ketika waktunya untuk panen pahala dengan membiasakan kebiasaan tadi niku. Sebabnya napa Pak? Kegandulan napa? Banyak dia mengabaikan kebaikan. Niki sekaligus ngemotaken Pak, nyuwun sewu. Terakhir maos Quran kapan? Niki nggih eling pepeling Pak, bukan untuk wah ora tau maca Quran ya mboten, tapi eling pepeling. Terakhir salat jamaah kapan? Terakhir nggih menika nglampahi amal-amal ibadah lintune kapan? Ini. Bulan Rajab, bulan Sa'ban dia membiasakan, nanti pada bulan Ramadan insyaallah dengan kebiasaannya dia akan bisa melakukan. Banyak orang yang tidak bisa karena apa? Kabutan mengabaikan amal perintah dan laranganipun Allah. Apalagi mereka yang terbiasa melakukan dosa. Nasihat ingkang salajengipun, ulama dalam kitab ini menyebutkan orang itu kalau menyambut musim ketaatan kados bulan Ramadan niku, piyambakipun menasihatkan hendaknya alaikum bil mubadirah ila taubatin nusuh min sairid dzunub, dari dosa apa saja. Menyambut bulan-bulan ketaatan itu yang dinasihatkan dening para ulama wonten kitab-kitabipun niku kok tibake malah kon tobat Pak. Iki nyuwun sewu nggih. Apa hubungane wong badhe mlebet bulan ketaatan amal dilipat gandakan kok malah kon tobat? Sinten ingkang saged jawab niki? Alaikum bil mubadirati ila taubatin nusuh. Tobatlah dengan tobat nasuha. Niki kan dipuangake wonten kitab Majmu' Fatawa. Wonten kintune
Syekh Asingkiti nate dipun tangkleti semanten ugi. Piyambake ditangkleti dening para murid-muridnya ketika ya Syekh bimada tansohani listiqbali mawasimi ta'at. Sepindah malih bulan-bulan yang amal ibadah disebutkan itu pahala berlipat-lipat niku adalah kesempatan. Para ulama nggadai istilah niku musim ketaatan, mawasimut ta'at. Termasuk musim-musim ketaatan yang kita harus memiliki perhatian. Beramal pada waktu itu mendapatkan pahala yang sangat banyak. Makanya muridnya ini bertanya kepada Syekh ini. Dia bertanya, wahai Syekh, bimada tansahuni? Apa nasihatmu kepada kami, kepada kita ini? Listiqbali mawasimi ta'at. Untuk kita bisa menyambut dan bisa beribadah pada musim-musim ketaatan termasuk bulan Ramadan. Kata beliau, faqala khairu ma yastaqbilul muslimul mu'minu listiqbali mawasimi ta'at kathratul istighfar. Sebelum masuk bulan Ramadan ini kita harus banyak istighfar, Pak. Apa sebabnya? Dawuhipun Syekh niki li'anadz-dzunuba tuharrimut taufiq. Seringkali dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu menghalangi dia dari taufik dan hidayahnya Allah. Niki lek sering dibahas wonten kitab Ad-Da'wah sampun selesai nggih wonten kitab niku disebut min atharil qabihah minal ma'siyah min atharil madmumah al mudirrah. Maksiat niku nggadahi dampak. Maksiat niku nggadahi efek. Efeknya kemana? Efek di dalam hati. Ingkang kaping sepindah, lek para penuntut ilmu dawuh wonten kitab niku hirmanul ilm. Wayahe paham dengan ilmu gara-gara dosa. Majelis taklim, majelis ilmu datang ndak paham. Kata para ulama di antaranya hirmanul ilm. Seringkali dia terhalang dari tidak bisa memahami ilmu itu disebabkan diantaranya karena dosa. Kenapa? Kata para ulama, fa innal ilma nurun yughdhifuhu Allahu fi qalbi 'abd. Ilmu itu cahaya yang diberikan cahaya tersebut di dalam hati seorang hamba. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalik. Sedangkan kemaksiatanlah yang sering menghalanginya. Kemaksiatan sering kali hadir dalam hatinya seorang hamba itu sebagai bentuk wahsyah. Wahsyatun bainahu wa bainallah. Enten Pak tiyang niku wonten masjid. Wonten masjid niku hatinya niku gersang. Dia sedang sholat, dia sedang beribadah kepada Allah itu tidak menemukan ketenangan. Disebabkan karena apa? Karena dosa. Wahsyatun bainahu wa bainallah. Ingkang nomor kalih wasyatun bainahu wa bainan nas. Berteman dengan orang-orang yang baik juga tidak mau karena tidak cocok, hatinya tidak sama. Golongan wong sing apik wayah bulan poso misalaken nggih. Teng masjid niku mboten kerasan. Malah meninggalkan masjid akhirnya menapa? Golongan sing padha-padha pengen murka, pengen maksiat. Makanya kadang-kadang kalau dikatakan wa tughallu fihi asyayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak kemaksiatan? Ya sifat dasar manusia itu ilful maksiyah. Karena hatinya sudah memiliki kecenderungan untuk berbuat maksiat. Ini disebabkan karena dosa, sehingga hirmanut ta'ah, ketaatan di dalam hatinya terhalangi. Ini yang disebut oleh para ulama seperti min uqubatis sayyiati sayyi'ata ba'da. Buah, hukuman, buah, dampak dari sebuah dosa dalam hati manusia itu seringkali berbuah di dalam hati apa? Melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Begitu para ulama menjelaskan dalam kitabnya. Berdasarkan apa? Ini semuanya bukan tidak berdasar.
Rasulullah itu sering mewanti-wanti. Dalam sebuah riwayat, misalnya dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dalam diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah ngaturakan iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Jauhilah, hati-hatilah kalian meremehkan dosa. Fa innahunna, dosa itu yajtami'na 'ala rajul, dia akan terkumpul dalam diri seseorang hatta yuhliknahu, sampai membinasakan. Niki wau, dia kebiasaannya adalah ilful maksiyah, hirmanut ta'ah, bertemu dengan orang-orang yang baik tidak senang, di masjid juga tidak nyaman. Padahal masjid itu tempat kita membangun hubungan kita kepada Allah. Seharusnya tentram, tidak tentram. Disebabkan karena apa? Dosa. Makanya nasihat istiqbali mawasimit ta'at, menyambut bulan Ramadan, diantaranya kita itu harus banyak beristighfar, banyak bertobat. Yang tadi disebutkan itu, li'annad dzunubal 'abdi tuharrimut taufiq. Dosa yang kita lakukan itu seringkali mengganggu amal kita. Kenapa? Kata Rasulullah, innal abda, seorang hamba itu idza akhta, kalau dia melakukan kesalahan, nukitat, akan ditulis nuktatus sauda di dalam hatinya, titik-titik hitam. Satu maksiat, satu titik, dua maksiat, dua titik, titik, sampai hatinya menghitam. Akhirnya ketika dia mau diisi dengan cahaya kebaikan, sulit saking gelap hatinya. Maka nasihat para ulama, selain kita harus senang dengan keberkahan ini, karena tidak semua orang itu bertemu dengan bulan Ramadan, ingkang nomor kali senantiasa yaitu berbuat kebaikan. Yang ketiga itu jangan lupa untuk bertaubat. Alaikum al-mubadirah bitaubati an-nusuh, taubatan nasuha. Mekatan. Berharap apa? Setelah hatinya nanti bersih dari tobat, kita akan diberikan hidayah oleh Allah. Kita akan mendapatkan yaitu bisa melaksanakan amal ibadah. Nah, diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah melarang seseorang melakukan dosa tadi itu. Makanya ketika Rasulullah bersabda, wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Nanti mireng riwayat niki kalau sering ngaji, sering mendengar. Allah itu memiliki, kalau seorang raja saja memiliki batasan dan larangan-larangan untuk tidak boleh dilanggar. Allah juga memiliki larangan-larangan. Larangan-larangan Allah adalah apa yang dilarang dalam syariatnya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Salajengipun Rasulullah dawuhaken ala wa inna fil jasadi mudghah. Mengkaitkan dengan kemaksiatan, dan Rasulullah melanjutkan dengan ingat, di dalam hati itu, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya itu baik, perilakunya akan baik. Makanya tadi itu kalau kita banyak dosa, kita sering beristighfar. Maka untuk mencapai kita bisa beramal ibadah pada bulan Ramadan, para ulama itu sepakat nasihat mereka itu adalah alaikum bil mubadirah ala taubatin nusuh. Mari kita bertobat. Ini jawabannya. Wong badhe nemoni bulan suci kok malah kon tobat. Hubungane napa? Hubungane nggih menika napa? Sering bahwasanya seorang hamba itu setelah melakukan amalan ditulis titik hitam yang menggelapkan hatinya. Nah, makanya para ulama itu dalam sebuah syair seperti yang disampaikan oleh Ibnu Muflih Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ini adalah sifat orang yang beriman. Jadi disuruh tobat itu jangan marah. Rahasianya kebaikan itu di situ. Dan ini adalah sifatnya orang yang beriman. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun bahwasanya disebutkan dalam sifat orang-orang yang beriman di situ, walladzina utu ma atau. Disebutkan begitu nggih. Wa qulubuhum wajilah. Di sinilah orang beriman itu sudah beramal, tetapi hatinya takut.
Terus khawatir. Ibunda Aisyah nate tanglet dateng Rasulullah, ya Rasulullah. Ayat niki nopo berkaitan dengan ayat atau orang yang senantiasa bermaksiat? Dawuhipun Rasulullah mboten wae anake Abu Bakar As-Siddiq. Justru ini berbicara tentang orang yang beriman. Makanya sahabat ketika ditinggalkan bulan Ramadan dia menangis 6 bulan. Kenapa? Khawatir lek amale mboten diterima. Ibunda Aisyah tangkat dumateng Rasulullah, duhai Rasulullah, apakah ini berkisah tentang orang ahlul maksiat? Bukan. Jadi nasihat untuk bertobat, mari memperbaiki diri, mari menjauhi dosa, itu justru hadir di dalam orang yang seharusnya dia sering beramal. Kata Rasulullah dalam penjelasannya, justru ayat itu menerangkan orang yang terbiasa terpuasa, orang yang terbiasa melakukan sholat, orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka melakukan amal baik, wa qulubuhum wajilah, tetapi hatinya itu khawatir, amal saya itu bisa diterima oleh Allah apa tidak kira-kira. Panjenengan nate berpikir ngaten Pak Bu, nyuwun sewu. Posone panjenengan sing ketemu bulan Ramadan kala wingi, panjenengan nate berpikir napa mboten? Kinten-kinten amalku ki ditampa napa mboten dening Allah waktu poso kala wingi. Nate nggih boten panjenengan ngaturaken mekaten. Mugi-mugi nate dan sering mugi-mugi ke mawon mikir. Aku dingi ketemu bulan poso, tapi Rasulullah sampun ngaturaken faman hurima faqat hurima. Enten wong sing cilaka ketemu bulan Ramadan tapi tidak berefek apa-apa. Apa ngerti ditompolan orane? Enten sing sumerep? Enten sing sumerep napa mboten amalan niku diterima oleh Allah napa mboten? Tidak ada, tapi tanda-tandane wonten. Nggih napa mboten? Nggih. Tanda-tandanya ada. Memang ndak ada kaya ruruwa ditompolan tidak sapa sing ngerti. Mboten enten sing ngerti. Nanging para ulama sampun dawuhaken. Niki kula kutipaken napa ingkang dipun dawuhaken nggih Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau menyampaikan dalam sebuah penjelasannya, walihadza dzakara ulama anna min amarati qabulis siyami wal qiyami an tahsuna halul abdi ba'da Ramadan. Tandanya itu para sahabat hanya melihat seperti itu. Fa idza kanat qabla amali sayyi'ah, kalau sebelum dia melakukan amal tadi itu kondisi orang tersebut dalam kondisi buruk perangainya, takunu ba'dahu hasanah. Tandanya setelahnya hari-harinya berikutnya dia itu menjadi baik. Kata para ulama ini. Tidak ada yang tahu amal kita kemarin diterima apa tidak. Tidak ada yang tahu puasa kita, sholat kita diterima apa tidak. Tapi tandanya ada. Min amaratiha. Tandanya apa? Setelah dia melakukan amalan tadi itu, Allah akan mengkaruniakan kebaikan. Karena min thawabil hasanati hasanata ba'daha. Itu sudah prinsip, kaidah. Kalau kita kok semakin buruk hari-hari, maka banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan amal-amal kita selama ini enggak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza kana qabla al-amali, tetapi kalau dia sebelum beramal itu hasanatan, wis apik perangai ini. Akhlaknya kepada Allah, kepada manusia sudah baik. Fa innaha ba'dahu takunu ahsan. Wis apik melakukan amal, hari-hari semakin baik. Semakin baik. Ukurannya nopo? Syariat. Ukurannya syariat. Bukan otaknya manusia masing-masing. Kadang orang kadung dengki, apik kaya ngopo ya diarani elek. Nggih napa mboten? Ridon nas ghayatun la tudrak. Dawuhipun Imam Syafi'i. Golek ridane menungso kuwi angel. Sing menungso siji seneng, sing sijine mboten seneng. Apa maneh wong sing ngenggoni amalan-amalan sunah kanggone sunahipun Rasulullah. Di akhir zamannya kata Rasulullah, ja'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Aku ora demen karo wong kae. Ya wis pokoke menurut syariat baik, kita yakin kita konsisten.
Kalau nuruti kecintaan manusia seluruhnya ndak akan mungkin. Ridho nas ghayatun la tudrak. Nyeneng ning atine wong sak kampung kuwi ora bakal iso. Nggih napa mboten? Sijine seneng, sijine mboten seneng. Ukurane lagi-lagi napa? Syariat Islam kebaikan niku. Wa hadza min amaratil khair, kata beliau. Ini tandanya orang tadi itu adalah tanda dia dalam kebaikan. Selanjutnya Syekh menyebutkan wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Amma wal iyadu billah idza sa'at halul insan. Kok ada kondisi manusia itu kondisinya pertama kondisinya buruk, melakukan kemaksiatan, ba'dal amali wa wajada nafsahu muqbilatan 'alal ma'asi. Bar ngenyangi amalan, bar ketemu bulan Ramadan, ya wis piyambake boten berumur beramal malih. Seolah-olah amalan iku waktune namung bulan Ramadan. Kata beliau wal iyadu billah. Apa katanya? Berarti orang tersebut laisat min alamatil khair. Makanya introspeksi. Mau ketemu bulan Ramadan seperti ini adalah waktu-waktunya kita introspeksi diri. Kalau kita mungkin banyak kebaikan, tetaplah kita bertaubat kepada Allah. Apalagi kita yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Dados nasihatin para ulama, alaikum bil mubadirati bitaubatin nusuh. Mau ketemu bulan Ramadan itu banyak-banyaklah bertaubat. Itu adalah nasihat berdasarkan dengan dalil yang disebutkan oleh mereka para ulama supaya atau bagi mereka yang dia pengen baik. Tapi sayangnya buahnya Pak, nyuwun sewu. Bahkan ketika berpisah dengan bulan Ramadan ngoten mawon, sampun puesta kemaksiatan. Enten apa boten? Bisal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seolah-olah amal waktunya hanya bulan Ramadan. Engkau bakal kusuk maneh ketika bulan Ramadan mau datang. Nah, bagaimana sikap yang seperti ini? Dulu para generasi terbaik umat ini, para salafus soleh yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, dipuji oleh Rasulullah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ila ba'du salaf an qaumin yata'abbaduna wa zahiduna fi Ramadan. Dia waktu bulan Ramadan ini khusyuk ibadah. Fa idza kharaja Ramadan telah berlalu tarahu, tidak mau beribadah. Engko basa krungu arek poso maneh, tumbas sarung maneh. Macak blebetan, tumbas peci maneh. Nah, itu termasuk kaum yang bisal kaum dawuhipun para ulama. Tapi nggih alhamdulillah tasih eling. Nggih, timbang blas. Nanging ya terus kita tingkatkan kebaikan. Lek iso aja mung namung bulan Ramadan ke mawon. Niki introspeksi diri. Sinten sing kala wingi bubar bulan Ramadan langsung biur meninggalkan amal-amal soleh, nggak usah dijawab. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Mari kita perbaiki, itu maksudnya. Makanya kata para ulama yang ketiga di antara nasihatnya, mari kita terus bertaubat kepada Allah. Bil mubadirah ala taubatin nusuh. Niku jelentreane. Kenapa kita perlu bertobat? Karena manusia itu detik-detiknya senantiasa melakukan dosa. Itu dosa itulah yang nanti menutupi amal seorang hamba untuk tidak bisa melakukan amal soleh. Saking gelapnya hati, wahsyatun bainahu wa baina Allah. Neng masjid mboten penak. Piye iki? Apa maneh imame sing diwaca dawa surate. Padahal lek nyangkruk neng warung karo ngopi iki ngono suwi areke berjam-jam sampai esuk nggih kuat nggih. Andak dipaling wong traweh paling setengah jam. Nggih, umume teng mriki nggih teng groko setengah jaman. Teng mriki nggih sami. Ngono wae ada ngenteni setengah jam terus imame enten sing maca rada dawa ngoten. Tambah pinten? 10 menit ngoten nggih mawon. Halah sing imame kae iki engko mesti jam 8 kurang seprapat ngono. Wong ndak tambah seprapat menit mawon lho. Kok abote eram. Ingat Pak Bu,
Berdiri, dengan lamanya berdiri akan menggugurkan dosa-dosa kita. Rukuk, dengan lamanya rukuk semakin lama akan merontokkan dosa-dosa kita. Sujud, dengan lamanya sujud akan merontokkan dosa-dosa kita. Imamnya kura kinten sampun ngertos kok Pak. Dikintal-kira pun dikintal-kintal ini. Paling tidak lebih dari jam 8. Ngono bawaan wis aku gah traweh nek ngono. Lek ponas sing imami kae. Iku mesti surare dawa-dawa. Jam 8 kurang sepat lek Pak kae mik nyambung setengah 8 wis kok. Lah niku. Ingatlah niki ndak bendina tur pas wancine bulan ingkang dilipat gandakan pahala. Eling-eling. Kita itu jangan-jangan bulan depan sudah enggak ketemu lagi bulan Ramadan. Ini saja kita tidak ada jaminan. Apakah kita semuanya akan bertemu dengan bulan Ramadan? Tidak ada yang tahu. Meskipun bulan Ramadan kurang 25 harian. Nggak ada yang tahu, nggak ada jaminan. Begitu. Makanya harus kita manfaatkan. Seperti tadi itu, alaikum bitaubatin nusu. Engkang nomor sekawan, apa nasihun para ulama? Wattanasu, watta'awun alal birri wattaqwa. Termasuk hari ini. Kajian malam ini termasuk juga dalam at-tanasuh mengingatkan tentang bulan Ramadan tadi. Niki wis sakjane judule sing diumumne napa syarat-syarat diterimanya ibadah. Nah iki dirubah niki wau amargi niki wau diumumne napa pun meh bulan Ramadan terus niki kajian ingkang terakhir sebelum bulan Ramadan. Termasuk ini at-tanasuh saling kita nasihat menasihati wa ta'amun alal birri wa taqwa listiqbalil Ramadan. Untuk menyambut bulan Ramadan. Sing sampun eling tambah eling, sing lali dielingaken. Wis meh monggo sami siap-siap telone telo. Lek telo cukup mboten? Lek teng griya kula niku tajilane teng masjid niki klothok telo mawon. Amargi sadurunge bulan poso teko niku sami nandur telo. Apa ngene? Engko lek pas bulan poso kena diklothok disuguhne wonten masjid. Nah, niki siap-siap akhiripun sing gadha yatra disipetne ning centinge lek ibu-ibu. Jajane biyen ngoten nggih. Lek bapak-bapak diselempitne ning topine, iki tak delikne 100.000. Kita nggih apa? Sok tangge buka bersama. Siap-siap sampun jauh-jauh hari at-ta'anasu wa ta'awun 'alal birri wa taqwa. Bagaimana terrealisasinya sebuah ketakwaan? Gadah yatra kedhik disempitne. Giliran selawi dina sedina 50 nglumpuk pas poso kena nggih buka bersama. Akhire piyambake pengin angsal napa? Pahala wong menehi buka bersama kados sami tiyang ingkang poso tanpa mengurangi pahalane sing buka bersama niku. Wow. Pengen kathah pahala. Saling menasihati bil amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Sing biasane maksiat tadi monggo sami tobat. Amargi napa niki penghalang kita bisa melakukan kebaikan dan amal. Ingkang terakhir wa da'watu ila khairin likulli khairin litafuzu bil karamati wa bil ajril azim. Terus menyampaikan kebaikan. Apalagi bulan Ramadan nanti pas sudah datang. Nasihatnya semakin dikuatkan. Nasihat pas giliran praktek amalipun niki wau. Sing boten nate nandur wonten bulan Rajab, sing boten nyirami wonten bulan Sa'ban, sing boten nate latihan, mugi-mugi kemawon mengke bulan Ramadan datang tetap sadar bahwa ini bulan yang mulia. Nasihatnya dari sekarang nasihatnya. Maka ini bagiannya. Baik. Untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus malih Pak niki. Ben boten kecewa kalih napa judul ingkang sampun dipun share nggih. Syarat-syarat diterimanya amalan dibahas kedhik mawon nggih. Amargi wancine sampun 7:30. Napa sampai jam 8 niki? Syarat-syarat diterimanya amalan ini penting kita dalam beramal untuk kita laksanakan. Syaratnya sudah jelas. Disebutkan sering kalau kita ngaji
min syuruti qabulil ibadati ingkang kaping sepindah ikhlas karena Allah. Semua amalan napa kemawon, tidak hanya pada bulan Ramadan. Jangan mengharap kita beramal hanya mencari selain Allah, karena semua tadi akan sia-sia, bahkan mendapatkan hukuman. Ikhlas karena Allah. Ingkang nomor kalih mutaba'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan amalan pun ngantos ngiling-ngiling, iki enek contone ning Rasulullah napa mboten? Jangan-jangan bakal menyelisihi mengkaten. Engko pekne pas bulan Ramadan waktu ini beramal, panjenengan melakukan amalan kemudian amalannya salah. Napa enten amalan poso salah? Enten, Pak. Termasuk orang-orang Syiah niku lek poso niku magrib niku mboten purun buka. Karepe napa? Pen rodok dawa waktunipun poso. Kapan bukane? Lek wis candhiala niku sampun ilang, mlebet wektu isya. Malah salah, mboten dapat pahala poso, malah salah. Poso niku nggih napa? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Kebiasaane wong Syiah menunda-nunda berbuka puasa karepe kuat poso. Lek buka niku wektu ngisa. Nah, malah salah malih. Tidak mencocoki contohnya Rasulullah. Atau mungkin nanti kita cari contoh-contoh yang lain. Jadi syarat dalam beribadah niku pertama harus ikhlas karena Allah. Mungkin kadang-kadang enten sing wah ndak penak karo tanggane. Ndak penak karo lingkungane. Pertama mungkin demikian, tetapi barang siapa yang mendapati tidak ikhlasan tadi itu fal yujad di dunia, terus diperbaiki niatnya. Amargi fatal, Pak. Dalilnya sampun sumrep to niki tentang harus ikhlas karena Allah, bukan karena pamrih, bukan karena apa, bukan karena oleh manten anyar, karena mertua mungkin, karena tetangga mungkin, karena nopo kemauan, karena manusia, karena dunia. Maka semua tadi itu tidak hanya kita mendapatkan dosa, bahkan akan apa? Tidak hanya tidak diterima, tapi bahkan mendapatkan dosa. Niki dalile riwayat tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Panjenengan nanti mireng, Pak. Sinten yang pertama kali dipun limparaken wonten nerakanipun Allah. Nate mireng hadisipun dipun riwayatkan dari Abu Hurairah, Imam Muslim meriwayatkannya. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati. Wong sing pertama kali dilimparkan wonten neraka niku tibake udu ahli maksiat, Pak. Sinten? Rajulun ustushhida. Wong sing mati syahid. Kemudian disebutkan didatangkan kebaikan-kebaikan yang didapat tadi itu, fa utiya bihi fa arafauni amahu fa arafaha. Ditunjuk niki lho pahalamu mati syahid. Kok akeh men tibake. Midodarine, surgane. Ternyata apa? Fama amilta fiha. Allah bertanya, Allah sakjane mengerti. Dites yang niku wau. Kalian yang mati syahid kok dapat ini? Apa yang kalian telah lakukan? Dia melakukan qataltu fika ya Allah hatta ustushitu. Saya berperang sampai saya meninggal ya Allah karenamu. Allah mengerti kejadiannya waktu ning donya. Biyen iki perange ndak ikhlas. Kadzabta, kamu dusta. Katanya ada Ibnu walakinnaka qatalta li ayyqala jari'un. Biyen sakjane kowe perang kuwi pengen disebut pahlawan. Nah, hati-hati niki. Nyinggung judul yang tadi kita share. Judul tadi itu. Sing nomor kalih sinten? Wong sing belajar ilmu. Wa rajulun ta'allamal ilma. Kados awake ngeten iki. Niate kudu lurus. Raf'ul jahl, mengangkat kebodohan, bukan kepentingan tertentu, kepentingan tentang dunia. Wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ditanya, kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni amau fa'arafaha. Ditunjukkan ini pahala belajar ilmu, ini pahala belajar baca Quran. Qala fama amilta fiha. Kamu kok dapat pahala yang banyak ini, apa yang kamu lakukan? Kata Allah. Padahal Allah tahu orang tersebut belajar Quran
keliru niatnya. Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an ya Allah. Saya belajar dan membaca karenamu ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Allah itu yang paling terkecil niatnya manusia tahu. Hati yang tersembunyi dalam hatinya manusia tahu. Ojo sampai salah niat. Syirkun niyah namanya. Mensekutukan Allah dalam niat. Kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma li ayyuqala alim. Biyen awakmu belajar ilmu pengen disebut wong alim. Wa qara'tal Qur'an li ayyuqala qari. Kowe pengen disebut qari to biyen ning donya hatimu ndak ikhlas karena Allah. Kemudian dia disebutkan dan kemudian kamu telah mendapat tadi itu. Yang terakhir sinten? Orang yang bersedekah. Ternyata wa rajulun wassa'allahu wa atahu min asnafin mali kulli. Enten tiyang dikasih kelonggaran harta, dia berinfak dengan hartanya, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, ditunjukkan pahala sedekah. Wala kemudian fama amilta fiha, kamu apa yang kamu lakukan kok dapat pahala yang banyak ini? Taraktu min sabili tuhibbu ayyunfaq fiha illa anfaqtu fika la. Fiha la. Tidaklah aku berinfak kecuali demimu ya Allah. Allah tahu niate wong niku wau biyen kleru. Kadzabta walakinnaka fa'alta li ayyuqala huwa jawad. Biyen ning donya pengen disebut wong dermawan. Niki. Ini hanya contoh. 3 pertama yang disebutkan oleh Allah yang dilemparkan ke dalam neraka itu ternyata ahli ibadah yang salah niat. Nanti lek bulan Ramadan ketika kita berpuasa melakukan taraweh, kita toto niate itu supaya tidak salah diterima amal kita oleh Allah. Begitu nasihatnya. Nyuwun sewu lho Pak niki, bukan kita merendahkan orang yang berjihad, bukan kita merendahkan orang yang belajar ilmu, bukan kita merendahkan orang yang bersedekah, bukan orang merendahkan yang berpuasa, tapi eling pepeling monggo kita sempurnaaken amal ibadah dengan meluruskan niat dan mencontoh Rasulullah. Itulah syarat-syarat diterimanya amalan. Secara ringkas kita sampaikan: 1, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti contohnya Rasulullah. Ngatos-ngatos. Lek mboten memenuhi syarat niki, jangan-jangan tergolong sing dikabaraken dening Rasulullah niki eman-eman amale awake dhewe mboten dipun tampi dening Allah. Cukup nggih? Insyaallah dipahami nggih. Mudah-mudahan tidak salah paham. Mudah-mudahan tidak salah paham. Kok ndarani ngelok-ngelokne wong sedekah, ngelok-ngelokne wong jihad, ngelok-ngelokne wong belajar ilmu. Niki untuk mencapai kesempurnaan. Lek wong beriman niku ngaten, wedi amale mboten dipun tampi. Dawuhipun para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngaturaken al-mabniyu fi aslil wa'id. Ini semuanya kita sampaikan untuk kita berhati-hati, menyempurnakan amalan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Aku luma tasma'un salajengipun wa astaghfirullahal adzim, kula beristighfar menawi enten kesalahan menyampaikan risalah Al-Qur'an dan sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.